Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan tim penyuluh pajak dari KPP Wajib Pajak Besar 3 dalam podcast Meja Lipat. Mengenal pajak lebih tepat. Gimana kabarnya Mas Mono? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Biasa kalau pekerjaan ya yang Rutin-rutin rutin-rutin aja ya. Ya. Udah ngejar-ngejar JT Ya. gitu. Farhan gimana kabarnya Farhan? Sama. Gitu juga. Ngejar-ngejar GT juga. Sama ya. Nah, kita mau ngobrolin ini nih hari ini tentang keberatan nih. Karena kadang-kadang kan wajib pajak ketika setelah selesai pemeriksaan itu dia masih belum puas dengan hasil pemeriksaannya. Mungkin ada yang Mungkin tidak ada, setuju ya. mungkin ada yang nggak setuju. Nah, jadi kalau aturannya sendiri PMK 9 tahun 2012 yang terakhir diganti dengan PMK 202 tahun 2015. Di PMK itu apa aja sih yang diatur? Sebenarnya mungkin awalnya dulu ya. Oke. Apa itu surat keberatan? Oh iya, boleh. Jadi surat keberatan sebenarnya pengertiannya adalah surat yang diajukan oleh wajib pajak itu pada Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jadi hanya sebatas untuk SKP, surat ketetapan pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Jadi pengajuannya kepada Direktorat Jenderal Pajak ini melalui KPP masing-masing terdaftar ya dari wajib pajak. Nah, SKP itu apa aja? Itu bisa SKP KB, SKP KPT, SKPN juga bisa. Berarti semua pemeriksaan bisa diajukan pemeriksaan, bisa diajukan keberatan ya. Terus yang diajukan keberatan itu hanya sebatas materinya, materi dalam atau isi dalam surat ketetapan pajak tersebut atau dipotong, pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Nah, kalau ada ternyata alasannya selain materi dari SKP atau dipotong tersebut, maka itu tidak akan dipertimbangkan di Oh gitu. Jadi yang dipertimbangkan hanya sebatas materinya saja. Kalau untuk syarat-syarat pengajuan keberatan ini apa aja? Jadi begini Bapak dan teman serta Ibu kawan pajak, untuk syarat pengajuan keberatan ini berlaku untuk tahun pajak 2008 dan sesudahnya. Jadi syarat untuk pengajuan keberatan adalah pertama, surat permohonan itu tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau yang dipotong atau yang dipungut atau jumlah lebih yang berbentuk wajib pajak disertai alasan-alasannya. Kemudian yang kita lupakan bahwa yang ketiga itu satu surat keberatan untuk satu SKP atau ketetapan pajak atau untuk satu pemotongan atau pemungutan. Jadi nggak boleh itu, kadang-kadang kita temui satu surat permohonan terdapat beberapa ketetapan. Jadi kembali saya ulangi bahwa untuk satu keberatan untuk satu ketetapan. Kemudian satu ketetapan itu satu surat ketetapan ya, betul. Misalnya ada SKP LB, ada satu SKP KB, berarti masing-masing satu permohonan ya. Kemudian jangan lupa untuk telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit jumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. Oke, berarti yang disetujui dalam pembahasan ya, harus dilunasi dulu, baru dia boleh. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri surat kuasa khusus. Mungkin ini yang perlu diperhatikan lagi, kadang kan ada pergantian pengurus ya, direksinya ganti atau pengurusnya ganti. Nanti silakan bagi kawan pajak nanti dilampirkan juga itu akta perubahan terakhirnya, misalnya si direksi itu memang belum ada di SPT tahunan terakhir. Jadi akta perubahan ya. Iya. Karena ini kan semuanya formal, jadi harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan keberatan. Kemudian ada jangka waktu 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari mana? Jadi sejak tanggal itu SKP dikirimkan, kemudian atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
Kemudian ada kecuali ya, hal di luar itu kalau ada yang di luar kawasan wajib pajak, mungkin ada force major atau apa, itu mungkin bisa lebih dari 3 bulan. Kemudian yang terakhir, wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Oke. Ini syarat-syaratnya. Jadi itu ya kan pajak syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan antara lain ya satu permohonan untuk satu ketetapan, terus nggak boleh lewat dari jangka waktu 3 bulan sejak terbitkan SKP-nya, wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36. Nah tadi kan disebutkan sama Pak Elhan kalau misalnya jangka waktu itu tidak boleh terlewat kecuali ada force major. Kira-kira keadaan seperti apa yang bisa dianggap sebagai force major ini? Jadi tadi disampaikan Mas Erhan ya, tadi 3 bulan sejak SKP dikirim atau tanggal pemotongan pemungutan pajak itu batas waktunya ya, kecuali force major. Nah, keadaan di luar kekuasaannya apa aja? Yang pertama adalah bencana alam, yang kedua itu kebakaran, terus huru hara atau kerusuhan massal. Kemudian ternyata ada diterbitkan SK pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam SKP itu berubah. Jadi ada SK pembetulan, pajak yang masih harus dibayarnya berubah. Nah, ada kecualinya nih SK pembetulan yang diterbitkan akibat persetujuan bersama itu tidak termasuk dalam SK pembetulan yang dimaksud di luar kekuasaan wajib pajak ini. Jadi harus benar-benar SK pembetulan secara jabatan oleh dari KPP. Kemudian yang kelima adalah keadaan lain yang diatur berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak. Ada 5 berarti ya, Ya. yang jadi yang bisa digunakan sebagai keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Ya. Kalau misalnya dari syarat-syarat tadi wajib pajak sudah mengajukan nih, tapi ternyata ada kekurangan persyaratan sehingga misalnya dia jadi tidak diterima secara formal, itu ada penolakan atau seperti apa penelitiannya? Jadi untuk surat dari wajib pajak bisa diketahui apakah bisa diterima permohonan keberatannya itu jadi ada 2 kemungkinan ya. Kalau kemungkinan pertama, kalau telah memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan proses penyelesaian keberatan. Kemudian kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan dan tidak ada perbaikan dalam 3 bulan, maka permohonan keberatan itu akan tidak dipertimbangkan, kemudian akan tidak diterbitkan SK keberatan. Dan atas yang tidak diterbitkan SK keberatan dan tidak pertimbangkan ini, ada pemberian tertulis ke wajib pajak. Nah, akibat dari hal tersebut maka wajib pajak tidak dapat mengajukan banding. Jadi atas pemberitahuan tertulis tersebut dia bisa diajukan banding ya. Iya. Jadi yang dapat diajukan banding hanya atas SK keberatan ini. Berarti ketika misalnya permohonan itu tidak memenuhi persyaratan formal tadi, itu akan ada surat permintaan kelengkapan kayak gitu ya Pak ya. Misalnya tadi terus tidak kelengkapan tersebut tidak disampaikan dalam waktu 3 bulan, akan diterbitkan pemberitahuan tertulis bahwa permohonan keberatan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan, dan surat permohonan itu surat pemberitahuan tertulis tersebut tidak bisa diajukan banding. Untuk penyampaian permohonan keberatan tadi bagaimana? Jadi untuk cara penyampaian surat permohonan keberatannya, yang pertama pastikan lengkap dulu Lengkap secara formal tadi ya. Lengkap, tertanda tangan dan lain-lain. Itu dapat disampaikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah melalui pos. Nah itu nanti bukti penerimaan surat dari pengiriman surat dari kantor pos itu adalah bukti tanda terimanya. Yang kedua adalah disampaikan secara langsung, nanti ada bukti penerimaan surat. Menyampaikannya nanti ke KPP terdaftarnya, Ke KPP terdaftar. karena nanti yang proses sebenarnya adalah Kanwil, tapi menyampaikan permohonannya tetap di KPP terdaftarnya. Kemudian adalah yang ketiga adalah dengan cara lain, itu bisa pakai jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nanti bukti penerimaan surat itu juga, pengiriman surat juga jadi tanda terimanya. Kemudian bisa juga melalui e-filing. Di e-filing juga ada. Iya, di DCP online nanti bukti tanda terimanya adalah bukti penerimaan elektronik.
Oke, berarti nggak harus pos ya kalau misalnya ekspedisi yang biasa misalnya kayak ya merek-merek yang lain Iya. bisa ya. Bisa. Kalau nggak yakin, ya silakan datang langsung. Silakan datang langsung dapat tanda terima Iya. ya. Nah, Mas Mono, Pak Erhan, kan bisa jadi nih dalam setelah proses pemeriksaan, setelah terbit SKP, masih ada hal-hal yang wajib pajak ingin ketahui. Ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini. Nah, itu bisa nggak sih dimintakan keterangan penjelasan terkait SKP tersebut? Jadi wajib pajak tuh memiliki hak untuk sebelum menyampaikan surat keberatan, wajib pajak tuh dapat meminta keterangan secara tertulis. Ya, harus tertulis ya. Secara tertulis. Jadi hal-hal apa yang bisa diminta oleh wajib pajak adalah misalnya pengenaan pajaknya, kemudian penghitungan ruginya, atau misalnya pemotongan atau pemungutannya. Dan wajib pajak ketika memberikan permintaan keterangan itu tidak menambah jangka waktunya. Jadi kan tadi disebutkan 3 bulan, tetap 3 bulan. Jadi Gitu. proses wajib pajak meminta keterangan ke KPP itu tidak menambah jangka waktu. Jadi sebaiknya ketika mungkin wajib pajak merasa ada hal yang kurang lengkap, kurang jelas, bisa mengajukan permohonan penjelasan secara tertulis secepatnya, karena kan waktu tetap berjalan. Iya. Jadi ya jangan sampai proses menunggu itu bisa menyita waktu sehingga nanti terlewati jangka waktu 3 bulan. Malah nggak ketutup waktunya juga benar. Iya. Menunggu penjelasannya malah lewat. Iya. Malah nggak bisa ngajuin. Iya. Kalau misalnya wajib pajak sudah mengajukan permohonan keberatan, tapi ternyata setelah direview lagi, ini kayaknya udah bener nih, udah bener, kayaknya mau dicabut permohonan keberatannya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu? Jadi terkait dengan misalnya wajib pajak tadinya ada niat mengajukan keberatan, sudah diajukan, Masuk ternyata permohonannya. setelah dilihat-lihat lagi, di review lagi, diteliti lagi, ternyata seharusnya udah tepat nih hitungannya gitu. Nah, terkait hal tersebut wajib pajak dapat mengajukan surat pencabutan keberatan. Jadi wajib pajak itu mengajukan sebelum ada surat pemberitahuan untuk hadir dari Kanwil DJP. Jadi sebelum ada SPUH atau sebelum ada SK keberatan itu wajib pajak dapat mencabut, Masih bisa dicabut keberatannya. Nah, syarat-syaratnya apa? Surat tersebut harus diajukan secara tertulis itu dalam bahasa Indonesia beserta alasannya, harus ada alasannya kenapa dicabut. Nggak boleh nggak ada sesuatu yang dicabut aja ya. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak, dan ditandatangani oleh bukan wajib pajak ya dilampiri surat-surat tersebut. Kemudian disampaikan ke KPP terdaftar dengan tembusan ke Dirjen Pajak dan Kepala Kanwil DJP atasan dari KPP tersebut. Kalau di sini ya misalnya KPP wajib pajak besar 3 ya ditembuskannya ke Kanwil wajib pajak besar. Itu. Nah, untuk persetujuan atau penolakan pencabutan nanti surat tersebut tidak dapat wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP setelah ada surat persetujuan atau penolakan pencabutan keberatannya gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, karena surat keberatannya dicabut, misalnya ada kekurangan bayar yang tadinya tidak disetujui wajib pajak, itu sudah langsung menjadi utang pajak karena keberatannya dicabut. Tadinya tidak setuju, oh ternyata udah sesuai nih, berarti yang kurangnya itu langsung jadi utang pajak. Penyampaiannya juga bisa sama ya, penyampaian ke KPP terdaftar dengan melalui pos jasa ekspedisi ataupun secara langsung tadi ya. Jadi dalam hal nanti wajib pajak mengajukan permohonan keberatan, ada beberapa kewenangan dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kanwil, yaitu nanti bisa
melakukan peminjaman atas buku, atas catatan atau informasi baik hard copy atau soft copy kepada wajib pajak nanti melalui surat permintaan, peminjaman, buku catatan, data dan informasi. Kemudian kewenangan lain yang dimiliki oleh DJP dalam proses surat keberatan itu bisa meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan melalui surat permintaan keterangan. Kemudian kewenangan lagi yaitu bisa meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga, jadi pihak lain ya, yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui surat permintaan data atau keterangan. Pihak lain dalam rangka penelitian proses keberatan ini. Itu. Kemudian Kanwil atau Direktur Jenderal Pajak ini bisa meninjau tempat wajib pajak, jadi langsung ke tempat, termasuk tempat lain yang diperlukan, misalnya bisa ke gudang atau misalnya tempat penyimpanan persediaan barang-barang lain wajib pajak. Kemudian bisa melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan memanggil wajib pajak melalui surat panggilan. Itu dikirimkan paling lama 10 hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi. Kemudian kewenangan lain adalah melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Jadi ketika ngajuin permohonan itu maka Kanwil atau Jenderal Pajak bisa melakukan pemeriksaan juga, tapi terkait dengan permohonan keberatan itu. Masih terkait ya, itu mendukung data-datanya mungkin ya. Iya. Jadi memang itu dalam hal menggali permohonan keberatan wajib pajak, ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh Kanwil. Jadi untuk memutuskan apakah keberatan wajib pajak ini diterima atau tidak, apabila ada kekurangan data atau butuh penelitian lebih lanjut, berarti Direktur Jenderal Pajak ini bisa memiliki kewenangan ya Pak ya, untuk kembali meminta dokumen misalnya, atau memanggil wajib pajak, atau melakukan visit juga ke gudang atau tempat usaha gitu ya. Kalau misalnya setelah tadi permintaan kelengkapan sudah dijawab sama wajib pajak, tapi masih ada yang kurang, apakah bisa minta lagi itu gimana? Jadi tadi kan untuk surat permintaan peminjaman, buku catatan, data dan informasi atau surat permintaan keterangan itu kan bisa diajukan oleh PK Kanwil ya, 15 hari kerja itu wajib pajak wajib memberikan datanya. Jadi setelah surat pertama itu 15 hari kerja wajib pajak harus memberikan datanya. Misalnya ternyata setelah 15 hari nggak diberikan, nanti ya akan ada surat yang kedua. Itu nanti dalam waktu 10 hari kerja si wajib pajak harus memberikan datanya. Terus apabila wajib pajak meminjamkan atau memberikan keterangan, ya prosesnya akan berlanjut. Ternyata setelah dipinjamkan ada kekurangan lagi, nah itu si Kanwil atau PK dari kantor wilayah dapat meminta lagi surat permintaan peminjaman tambahan, masih bisa lagi, atau surat permintaan keterangan tambahan. Nanti kapan kewajiban untuk memberikan nanti sesuai dengan suratnya tersebut. Jadi tidak diatur, nanti ada di suratnya tuliskan di situ jangka waktu sampai dengan kapan harus dipenuhi. Terus bagaimana misalnya wajib pajak sendiri yang berinisiatif nih, ternyata untuk mendukung data-data dari biar permohonannya itu diterima, nanti wajib pajak atas kehendak sendiri itu dapat memberikan datanya atau memberikan alasan tambahan tertulis untuk melengkapi surat keberatannya. Nah itu harus disampaikan sebelum adanya SPUH, dari surat pemberitahuan untuk hadir. Jadi bisanya disampaikan sebelum SPUH. Terus bagaimana jika semua itu sudah ditemu, permintaan ternyata wajib pajak tetap tidak mau mengasih datanya atau memberikan keterangan.
Tidak kooperatif. Ya, Tidak dalam sesuai. hal wajib pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya bahkan di permintaan tersebut. Jadi atau bahkan tidak menyerahkan. Tadi kan keberatan ada yang untuk pemotongan dan pemungutan, bahkan potong aslinya nggak mau menyerahkan nih. Nah ini keberatannya akan tetap dilanjutkan, akan tetap diproses sesuai dengan data yang ada. Jadi sesuai data yang ada dan atau data yang diterima, kemudian dibuatkan berita acara bahwa memang wajib pajak tidak memenuhi permintaan data atau keterangannya. Gitu. Nah, Mas Mono, Pak Erhan, kan wajib pajak nih sudah menyampaikan ketika dimintain dokumen itu kan bisa menyerahkan dokumen full sesuai apa yang diminta oleh PK di Kanwilnya, atau bisa juga ya udah seadanya aja. Atau bahkan yang tidak diminta dikasihkan ya. Nah, perlakuan atas dokumen-dokumen yang sudah diberikan ataupun yang sudah disampaikan ini seperti apa? Jadi perlakuan atas dokumen dalam proses penyelesaian keberatan itu terbagi 3. Jadi yang pertama itu dipertimbangkan. Jadi atas dokumen itu bisa dipertimbangkan, yaitu dalam hal yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak karena berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan ini, pada saat pemeriksaan. Ini wajib pajak masih belum dapat datanya, memang masih di pihak ketiga ya. Jadi dikasihnya pada saat proses keberatan. Kemudian SKP yang penghasilan kena pajaknya dihitung secara jabatan tapi terbatas ya pada dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan itu secara jabatan. Kemudian dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh. Ini yang hal yang bisa dipertimbangkan. Kemudian ada yang dapat dipertimbangkan. Kenapa dapat dipertimbangkan? Karena ini sebenarnya dokumen ini tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan, tetapi diberikan oleh wajib pajak. Gitu. Karena mungkin wajib pajak berpendapat bahwa ini dokumen yang penting atau perlu. Gitu. Yang bisa memperkuat pendapat wajib pajak. Gitu. Kemudian yang tidak diminta pada saat pemeriksaan, tetapi diperlukan dan diminta oleh Direktur Tindak Pajak serta diberikan oleh BP. Ini dapat dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, tidak dipertimbangkan. Nah, ini yang berat. Karena yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak. Berarti sudah diminta pada saat pemeriksaan tapi tidak diberikan bukan karena tadi datanya masih ada di pihak ketiga dan dia belum menerima. Ini posisinya dia sudah terima tapi nggak mau ngasih pas pemeriksaan gitu ya. Sama sekali. Bisa ngasihnya pas keberatan Ngasih aja. pas keberatan aja langsung. Itu malah tidak dipertimbangkan yang gitu. Berarti dari proses pemeriksaan itu harusnya wajib pajak sudah menyampaikan dokumen yang diminta oleh pemeriksanya. Biar dokumen-dokumen itu apabila nantinya prosesnya lanjut ke keberatan, dokumen tersebut bisa dipertimbangkan ya. Betul. Dari tadi kita dengar istilah surat perintah untuk hadir, SPUH. Ini apa sih sebenarnya surat perintah untuk hadir ini? Jadi sebenarnya untuk surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH itu adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak. Itu berisi mengenai pemberian kesempatan bagi wajib pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, hadir untuk apa? Itu yang pertama adalah untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil keberatan dari tim peneliti keberatan dari di sini kebetulan dari penelaah keberatan di Kanwil. Berarti posisinya udah ada hasilnya. Jadi wajib pajak dapat memberikan keterangan lagi dan memperoleh penjelasan atas hasil penelitian dari penelaah keberatan. Untuk SPUH ini masih berupa formulir gitu, bentuknya tanggapan dari wajib pajak dari hasil penelitian keberatan. Nah, untuk pemberitaan ini sifatnya masih belum final, jadi bukan SK keberatan dan bukan merupakan keputusan, jadi masih dapat berubah. Jadi ini sebatas pemberitaan hasil penelitian aja.
pemanggilan ini, terus akan diminta keterangan tambahan dari wajib pajak. Kemudian atas pemberitahuan ke hadir ini, wajib pajak kan ada dua, bisa saja hadir, bisa bisa juga nggak hadir. Kalau hadir nanti dari petugasnya pernah keberatan akan dibuatkan berita acara kehadiran. Nah, kalau tidak hadir, maka dibuat juga berita acara ketidakhadiran dan proses keberatannya akan dilanjutkan. Ya, tetap dilanjutkan. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri, jangka waktu penyelesaian keberatan ini berapa lama? Jadi kawan pajak untuk proses penyelesaian keberatan itu jangka waktunya 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Nah, itu dihitung dari mana? Jadi 12 bulan itu dihitung dari tanggal terima ya, tanggal terima surat keberatan. Kemudian sampai terakhir tanggal diterbitkan SK keberatan. Jadi dari tanggal diterima sampai tanggal diterbitkan SK itu jangka waktunya itu 12 bulan. Jadi tadi ya, tanggal yang ada di resi pos, terima, iya, terima KPP. Itu udah mulai ngitung 12 bulannya ya. Mau startnya Startnya di situ. sampai terbitnya tanggal keberatan. Nah, itu berdasarkan laporan penelitian keberatan ya nanti terbitnya SK keberatan itu. Kemudian dalam hal wajib pajak bisa mengajukan gugatan atau pemberitahuan tertulis, jangka waktunya 12 bulan tertangguh. Jadi dimaksudkan dari tanggal kirim pemberitahuan tertulis sampai dengan putusan gugatan diterima. Ini dalam hal ini ya, mengajukan gugatan. Kemudian kalau tadi kita disebutkan bahwa itu sudah terbit SK keberatan, maka SK keberatan itu bisa mengabulkan seluruhnya, bisa mengabulkan sebagian, bisa menolak, bisa menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, itu akan dikirim bisa lewat pos atau bisa langsung juga, atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, itu nanti semua itu ada bukti pengiriman suratnya ya. Semua itu nanti akan diterima oleh wajib pajak. Nah, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan apabila Dirjen Pajak itu memberi keputusan lebih dari 12 bulan. Oke, berarti kalau misalnya permohonan wajib pajak nih udah ngirim permohonan, terus sudah menyampaikan dokumen sesuai dengan langkah-langkah yang tadi dijelaskan, udah 12 bulan kok belum terima surat keputusan, berarti itu wajib pajak bisa menganggap permohonan keberatannya diterima. Terus cara penyampaian SK keberatannya tadi juga sama ya, dengan wajib pajak menyampaikan ke KPP atau ke Kanwil, sama hasil SK-nya dikirim ke wajib pajak juga bisa melalui ekspedisi, bisa diantarkan langsung atau melalui pos gitu ya. Nah, dari hasil SK keberatan tadi kan salah satunya bisa menambah atau menolak permohonan keberatan wajib pajak. Itu ada sanksinya nggak? Sebenarnya kebetulan ada sanksinya ya. Sanksinya itu adalah denda sebesar 30%. Itu dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang dulu sebelumnya telah dibayar sebelum melakukan keberatan. 30% ya? Lumayan juga. Jadi dalam keberatannya itu ditolak atau dikabulkan sebagian atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, itu ada sanksi dendanya. Tapi ada pengecualiannya. Ini sanksi tersebut tidak dikenakan dalam hal yang pertama adalah wajib pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 PMK. Kemudian pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan. Kemudian wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan. Jadi yang pertama, sanksinya tidak kena apabila dicabut permohonannya,
pengajuan keberatan yang tidak dipertimbangkan, kemudian wajib pajak mengajukan permohonan banding. Tapi kalau mengajukan permohonan banding ini menunda ya. Menunda. Nanti dibanding ada sanksinya lagi. Dibanding ada sanksinya lagi. Jadi kawan pajak jika ingin mengajukan permohonan keberatan memang benar-benar harus mempersiapkan mulai dari syarat-syarat formalnya tadi sampai materinya. Apakah kira-kira ini pendapat wajib pajak itu pendapat kawan pajak itu memang kuatkah atau tidak ya? Karena kalau misalnya ditolak itu lumayan sanksinya tadi. Jangan sampai ketika sudah mengajukan permohonan keberatan tahapan-tahapannya tidak dipenuhi gitu. Misalnya dokumen yang diminta tidak disampaikan, terus jangka waktunya terlewat, yang penyampaian dokumennya tadi ujung-ujungnya malah makin memberatkan gitu. Nah, kawan pajak, mungkin itu obrolan singkat kita seputar keberatan. Jadi setelah tahapan-tahapan SP2DK, terus pemeriksaan, ini masih ada tahapan yang bisa dijalankan oleh diajukan oleh wajib pajak apabila masih tidak puas dengan hasil pemeriksaan tadi. Tadi udah dijelaskan sama Mas Mono dan Pak Erhan tentang syarat-syaratnya sampai dengan prosedur dan sanksinya apabila keberatan tersebut ditolak atau tidak diterima. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang keberatan ini. Nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Apakah ada tambahan lagi? Cukup ya. Nah, cukup sekian kawan pajak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.